Oke, sekarang kita lanjutkan kuliah dengan membahas beberapa konsep dasar. Mungkin di antara kalian sudah pernah mendapatkan konsep-konsep tersebut, tetapi kita coba review. Yang pertama terkait dengan skala pengukuran. Jadi dalam analisis multivariat dan juga nanti dalam desain eksperimen, data bisa diukur dalam 4 jenis skala. Yang pertama adalah yang disebut dengan skala nominal. Dalam skala nominal, kita tidak melihat ada yang lebih baik, lebih besar dibanding dengan yang lain. Contoh dari skala nominal adalah jenis kelamin. Jadi jenis kelamin, katakanlah laki-laki dan perempuan. Kita tidak bisa mengatakan jika seseorang jenis kelaminnya bernilai laki-laki, maka dia akan lebih baik dari seseorang yang nilai variabel jenis kelaminnya perempuan. Atau sebaliknya. Nah, dalam hal ini artinya data diukur dalam skala nominal. Nah, statistik yang dapat dipakai dalam skala nominal adalah hanya terkait dengan jumlah cacah, ya, kemudian modus, kemudian korelasi. Kalau kita ingin melihat hubungan antara data yang dikumpulkan dengan skala nominal, kita hanya bisa melihat korelasi bersifat kontingensi. Kita tidak bisa melihat korelasi semacam pada regresi. Kemudian meningkat ke skala kedua adalah ordinal. Nah, di sini sudah mulai ada tingkatan. Jadi ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk. Meskipun definisi baik dan buruk juga bisa diatur sendiri. Nah, contohnya, misalkan kita mengukur sikap seseorang. Dari mulai sangat tidak setuju, setuju, dan seterusnya. Nah, kita tidak bisa melihat bahwa sangat setuju itu sangat berbeda dibandingkan dengan setuju, dan sangat berbeda dibandingkan dengan ragu-ragu. Mungkin jarak antara ragu-ragu ke setuju itu jauh, tapi dari setuju ke sangat setuju itu jaraknya kecil. Tapi kita tahu bahwa sangat setuju itu lebih setuju dibanding setuju. Setuju itu lebih setuju dibanding ragu-ragu. Ragu-ragu lebih setuju dibanding tidak setuju. Nah, berarti di sini kita menggunakan skala ordinal. Atau contoh yang lain misalkan terkait ranking. Kita hanya tahu juara satunya si A, juara duanya si B, juara ketiganya si C. Tapi bisa saja nilai si A itu 90, nilai si B 89, nilai si C 60. Jadi jarak dari C ke B itu 19 dan jarak dari B ke A cuma 1. Tetapi dari segi ranking C ke B bedanya 1, ranking B ke A bedanya 1. Nah, di sini berarti kita menggunakan skala ordinal. Nah, yang ketiga adalah skala interval. Nah, dalam skala interval jarak sudah diperhitungkan. Tetapi dalam skala interval kita tidak memiliki nilai 0 mutlak. Contohnya misalkan suhu dalam skala Celsius ataupun Fahrenheit. Air mendidih dalam skala Celsius bernilai 100 derajat. Dalam skala Fahrenheit bernilai 212. Jadi sama-sama kondisinya air mendidih tetapi nilainya berbeda. Nah, tetapi di sini kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air dari 10 ke 20 derajat itu sama dengan kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air dari 70 ke 80 derajat. Jadi 10 derajat perbedaan antara 10 dan 20 sama dengan 10 derajat perbedaan antara 70 dan 80. Beda dengan ordinal tadi pada saat kita melihat ranking. Nah, skala yang paling canggih yaitu adalah skala rasio. Di sini dalam rasio sudah ada 0 mutlak. Nah, contohnya adalah berat. Jika si A beratnya 30 kg, si B beratnya 60 kg, kita bisa mengatakan si B 2 kali lebih berat dibandingkan si A. Beda dengan air tadi. Air yang suhunya 60 derajat tidak bisa kita katakan 2 kali lebih panas dibanding air yang suhunya 30 derajat. Kenapa? Kalau air tersebut diukur pakai Fahrenheit, tidak 2 kali lagi. Bisa jadi 3 kali lipat. Nah, jadi hal itu bisa terjadi karena tidak ada 0 mutlak. Jadi kita tidak bisa melihat rasio perbandingan antara dua objek kalau skalanya diukur dengan interval.
Nah, masing-masing skala ini berkonsekuensi pada tools statistik yang bisa kita gunakan. Tadi sudah kita lihat nominal hanya bisa berkaitan dengan jumlah cacah. Atau kalau kita bicara korelasi hubungan, hanya bisa bicara korelasi chi-square atau Fisher. Nah, kalau datanya ordinal, kita sudah bisa bergerak. Kita bisa mencari mediannya. Kita bisa mencari persentil. Kalau korelasinya kita bisa mengukur rank order correlation atau dalam bahasa lain Spearman correlation. Kalau datanya interval, kita bisa menghitung mean, rata-rata, tetapi yang bersifat aritmetis. Kalau datanya ordinal, kita tidak bisa menghitung mean. Ya. Jadi kalau datanya dikumpulkan dalam bentuk ranking 2 ditambah ranking 3 ditambah ranking 4, rata-ratanya berapa? Tidak bisa. Nah, kita juga sudah bisa menghitung simpangan baku. Korelasi Pearson, korelasi yang biasa kita kenal ya. Kalau datanya rasio, nah rataannya kita bisa bertambah lagi, bukan mean aritmetis tetapi mean geometris. Kemudian kita juga bisa menghitung rataan harmonis, kita bisa menghitung koefisien variasi. Nah, jadi sangat penting nanti kita melihat data kita itu dikumpulkan dengan menggunakan skala apa. Karena kalau skalanya berbeda, teknik statistik yang bisa digunakan juga bisa jadi berbeda. Meskipun sama-sama angka, ranking juga angka kan, 1, 2, 3, 4. Ya, kalau kita olah dengan menggunakan teknik-teknik katakanlah rataan aritmetis akan keluar hasilnya di Excel atau di software SPSS. Kita klik, keluar hasilnya. Tetapi hasil tersebut tidak bicara apa-apa. Kemudian konsep yang kedua terkait dengan validitas dan reliabilitas. Ya, dalam multivariat dikenal ada istilah garbage in, garbage out. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam sebuah teknik tertentu, kemungkinan besar akan dihasilkan angka atau hasil analisis. Tetapi kalau yang kita masukkan garbage, keluarnya juga adalah garbage. Nah, di sini ada dua konsep terkait dengan kualitas data yang kita miliki. Yang pertama adalah validitas. Jadi, data yang kita kumpulkan harus diyakinkan menggunakan alat ukur yang valid. Artinya, alat ukur tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau penelitian kita ingin mengukur berat, maka kita harus mengumpulkan data menggunakan timbangan. Kita tidak mengumpulkan berat dengan menggunakan termometer. Meskipun kalau seseorang ditembak menggunakan termometer, gun termo, keluar angkanya. 37 misalkan. Tapi 37 itu bukan berat. Jadi kalau angka 37 digunakan sebagai berat seseorang, maka angka tersebut tidak valid. Nah, berikutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas terkait dengan, oke, alat tersebut valid, tetapi seberapa reliable. Artinya dari satu pengukuran ke pengukuran yang lain, apakah hasilnya bisa dipercaya? Misalkan, seseorang diukur beratnya menggunakan timbangan. Kemudian, orang tersebut naik ke timbangan, hasilnya 47. Turun ke timbangan, 2 detik berikutnya naik lagi, beratnya 48. Tidak mungkin dalam 2 detik beratnya berubah dari 47 naik sekilo menjadi 48. Nah, bisa kita katakan alat tersebut valid mengukur berat badan, tetapi tidak reliable. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah error free. Tetapi ada tanda kutip. Karena di dunia nyata hampir tidak mungkin kita memiliki alat ukur yang sempurna bebas dari error. Sebagai contoh dalam timbangan tadi, seseorang naik 48, turun naik lagi 48. Tapi apakah benar 48? Kalau dia menggunakan timbangan elektronik yang lebih presisi, mungkin beratnya 48,2. Nah, jadi ada beda 0,2, itu yang disebut dengan error pengukuran. Kalau dia menggunakan timbangan yang lebih canggih lagi, beratnya bukan 48,2, tetapi 48,25. Nah, jadi ada error lagi dari timbangan elektronik tadi. Jadi di sini makanya diberi tanda kutip error free dan true, karena yang tahu true sebenarnya tanpa tanda kutip mungkin hanya Tuhan. Nah, menyambung dari konsep reliabilitas tadi, dalam statistik multivariat terutama,
dan juga di desain eksperimen, kita tidak mengasumsikan pengukuran kita sepenuhnya error free. Ya, ini contoh yang lain ya, penggaris dan jangka sorong. Jadi kalau penggaris bilang 25 mm, jangka sorong mungkin bilang 25,1 mikrometer sekrup, 25,13 dan seterusnya. Itu yang terkait dengan hal-hal fisik. Bagaimana terkait dengan pengukuran yang ada di benak manusia? Sampai dengan saat ini belum ada alat yang bisa mengukur apa yang ada di otak manusia. Nah, biasanya kalau kita ingin mengukur kepuasan seseorang, kita memberikan sebuah kuesioner. Katakanlah dengan sebuah pertanyaan. Seberapa puas Anda dengan layanan yang diberikan oleh Hotel X? Maka orang tersebut bisa menjawab nilainya antara 1 sampai 10. Kalau dia menjawab 8, apakah benar nilainya benar-benar 8? Ya. Jika ada si B yang menjawab 8 juga, apakah kepuasan A dan B yang sama-sama memberikan 8 sama? Nah, jadi dalam hal ini, kita tidak bisa pasti berapa nilai kepuasan sebenarnya dari orang tersebut. Nilai 8 yang diisi oleh si A, mungkin sebenarnya 7,73. 8 yang diisi oleh B mungkin nilainya 8,13. Nah, jadi di sini ada error pengukuran. Masalahnya adalah error pengukuran di sini kita tidak pernah tahu. Nah, dengan menggunakan teknik-teknik statistik yang akan kita pelajari nanti, misalkan structural equation modeling, kita bisa memodelkan bagaimana error tersebut bisa diperhitungkan dalam menjawab sebuah hipotesis penelitian. Yang pasti, error pengukuran akan memperbesar error model. Misalkan, kita membuat penelitian yang ingin menghubungkan jam belajar dengan IP seorang mahasiswa. Jam belajar kita ukur dengan sebuah pertanyaan, dalam 1 minggu berapa jam Anda belajar? Kita tahu tidak ada seorang mahasiswa yang menggunakan stopwatch. Dia hanya bisa menjawab dengan kira-kira. Nah, jadi data yang kita miliki mengandung error. Begitu kita modelkan ke dalam sebuah model regresi, hasil korelasi yang diestimasi oleh model tersebut akan memiliki kesalahan yang sebagian disebabkan oleh kesalahan pengukuran. Selain tentu saja kesalahan model. Nah, konsep yang terakhir yang sangat penting, ini mungkin kita review. Dalam kuliah ini kita selalu akan berhubungan dengan pengujian hipotesis statistika. Seperti kita ketahui dalam statistika inferensi, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ada di dunia nyata. Misalkan kita ingin meneliti apakah ada hubungan antara IP dan jam belajar. Untuk sampai pada kesimpulan tersebut, kita mengumpulkan data, katakanlah dari 100 mahasiswa. Jika ternyata menggunakan regresi, H0 ditolak, kita bisa menyimpulkan bahwa ada hubungan antara jam belajar dan IP. Tapi apakah sebenarnya kenyataannya seperti itu? Bagaimana dengan mahasiswa ke-101 sampai mahasiswa ke-1000 yang kita tidak ambil datanya? Siapa tahu kebetulan saja mahasiswa yang kita ambil datanya yang menunjukkan ada hubungan antara IP dan jam belajar. 900 mahasiswa sisanya ternyata tidak ada hubungan. Nah, jadi di sini kita tidak pernah tahu realitas, kecuali kita bisa mengumpulkan data dari seluruh anggota populasi. Which is in reality, itu impossible. Seringkali. Nah, jadi di sini kita melihat, dalam realitasnya, ya, bisa saja tidak ada perbedaan antara mahasiswa yang belajarnya banyak dengan mahasiswa yang belajarnya sedikit dalam hal IP. Nah, jadi kita punya hipotesis. Tidak ada perbedaan IP antara mahasiswa yang rajin belajar dan tidak rajin belajar. Di sini kita memiliki hipotesis tandingan. Ada perbedaan IP. Ya. Di dunia nyata, kenyataannya salah satu pasti benar. Either tidak ada perbedaan atau ada perbedaan. Tidak mungkin dua-duanya. Nah, untuk menjawab itu, kita hanya bisa mengambil sampel. Ya. Dari sampel itu kemudian kita simpulkan, kita putuskan, kita percaya bahwa tidak ada perbedaan. Atau kita percaya sebaliknya, tergantung datanya yang kita kumpulkan, tergantung sampel yang kita kumpulkan, ada perbedaan. Nah, di sini kita melihat ada 4 kombinasi kemungkinan.
Yang pertama adalah kenyataannya yang kita tidak pernah tahu, tidak ada perbedaan. Sampel kita yang kita olah sampai pada kesimpulan secara statistik tidak ada perbedaan. Nah, di sini berarti kita tidak melakukan kesalahan. Kenyataannya tidak ada perbedaan, kita simpulkan tidak ada perbedaan ya. Realitinya no difference, kesimpulan kita no difference. Nah, ini akan sampai dengan probabilitas 1 minus alpha, atau kita disebut sebagai statistical significance. Di sisi lain, ada kemungkinan kita salah. Kenyataannya tidak ada perbedaan, kita simpulkan ada perbedaan. Jadi, realitinya no difference, decision kita setelah mengolah data, kita simpulkan ada perbedaan. Jadi, kita menyimpulkan ada perbedaan pada saat sebenarnya tidak ada perbedaan. Itu probabilitasnya sebesar alpha, atau disebut dengan kesalahan tipe 1. Probabilitas melakukan kesalahan tipe 1 nilainya adalah alpha. Nah, di sisi yang lain, pada kenyataannya bisa saja ada perbedaan, kita simpulkan tidak ada perbedaan. Nah, di sini kita juga melakukan kesalahan yang disebut dengan kesalahan tipe 2. Probabilitas melakukan kesalahan tipe 2 ini disebut dengan beta. Dan yang terakhir, kenyataannya tidak ada kenyataannya ada perbedaan dan kita simpulkan ada perbedaan, berarti kita benar, tidak melakukan kesalahan. Probabilitasnya sebesar 1 minus beta. Itu yang disebut dengan statistical power. Nah, dalam sebuah pengujian statistik, kita harus paham atau minimal kita bisa memperkirakan prosedur yang kita miliki dengan jumlah data yang ada, karakteristik yang data, itu statistical power-nya berapa. Ya, kalau statistical power-nya rendah, artinya apa? Kita harus sadar bahwa kita rentan terhadap melakukan kesalahan, menyimpulkan sebenarnya tidak ada perbedaan pada saat sebenarnya ada perbedaan. Sebaliknya, kalau statistical significance kita rendah, berarti kita rentan pada kemungkinan kita menyimpulkan ada perbedaan, padahal sebenarnya tidak ada perbedaan. Oke, mungkin kalimat saya di sini agak susah untuk dicerna saat ini, tetapi mungkin dengan mengulang-ulang bagian ini, kalian bisa akan lebih paham.